untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Setelah berjibaku, berdebat, mengeluarkan pemikiran sampai kita pada sesi terakhir rakyat bersuara. Saya berikan kesempatan pada Bung Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Silakan Bung Ciko. Jadi pada prinsipnya begini, silakan. Kalau kita melihat dari drama-drama pencalonan ya, dari sebelum pencalonan, dari mulai pencermatan calon-calon, dari mulai sebelum putusan MK yang ada, ini semua semakin menarik, semakin pilkada ini dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita jujur aja, bahwa ada cawe-cawe kekuasaan, kita harus akui tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya kan, pasti, karena memang yang cawe-cawe ini melakukan operasinya secara intelijen, ya kan. Ini artinya kan memang semua sudah tertata begitu rapi, kita harus akui. Dan ini semua bisa kita buktikan, kita lihat apa yang disampaikan oleh para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Nah ini nggak terbantahkan lah. Tetapi apakah secara bukti detail satu persatu siapa ditelepon siapa pada jam berapa tadi misalnya seperti itu. Ini kan sulit untuk dibuktikan. Tetapi ini terasa. Hal-hal seperti ini tuh bisa dirasakan. Kalau tidak bisa dirasakan, mahasiswa nggak mungkin begitu meluap kemarahannya ketika turun ke jalan. Ini satu ya. Jadi tapi pada prinsipnya gini, ini semua sudah berlalu. Sekarang pencalonan ini sudah fix, hampir fix ya. Bahwa ada 1-2 yang kemudian ditangkap setelah pencalonan, ya kan, baru terjadi hari ini kalau Batubara misalnya. Tadi pagi misalnya, itu akan terjadi mungkin 1, 2, 3 kali lagi. Tapi ada 545 pilkada. Maksudnya gimana? Ada beberapa kali lagi yang bisa terjadi? Ya, bisa Anda meyakini terjadi. itu? Bisa saja terjadi. Saya nggak meyakini. Ini kita nggak bisa bicara soal yakin apa enggak. Memperkirakan. Tapi kecurigaan itu ada dasarnya, Aiman. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan itu Anda mau menilai bahwa itu sulit untuk tidak mengatakan terkait dengan kekuasaan. Apakah itu langsung perintah dari Presiden Joko Widodo? Belum tentu. Ini Bupati Batubara ya? Bisa jadi adalah bagian-bagian, tunggu dulu, bagian-bagian dari aparat di sekelilingnya yang ingin menjilat, yang ingin terasa lebih hebat daripada pendukung yang lain. Ini bisa terjadi. Noel ngangguk-ngangguk di sini. Jelas ya kan, itu bisa terjadi, betul nggak Noel? Bahwa presiden dikelilingi orang-orang yang inkompeten, yang kadang-kadang menjerumuskan yang bersangkutan, seperti Hasan Nasbi yang suka bikin presiden wawancara pura-pura, ya kan? Itu salah satunya. Bahlil yang mengatakan panjang lebar soal Raja Jawa, setuju, ya kan? Nah artinya memang kadang-kadang bukan langsung dari presiden itu sendiri, tapi orang-orang sekelilingnya yang menjerumuskan dia dengan cara-cara seperti itu, cara-cara melakukan operasi-operasi. Tapi bisa juga presiden ada perintah juga dikit. Kalau itu tidak sepakat. Tapi jadi prinsipnya gini, ini semua tidak bisa dibuktikan ya A dengan A dan lain-lain secara detail. Tapi pada prinsipnya kita semua merasakan itu. Nah, kita berharap di kepemimpinan yang tinggal sebentar lagi ada harapan baru setelah presiden yang baru akan dilantik. Tetapi ada pilkada yang kadang kita songsong dan mudah-mudahan pilihan dan yang diusung oleh PDI Perjuangan didukung oleh kalian semua. Setuju? Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan Bung Noel. Terima kasih buat sahabat saya. Oke. Yang tadi marah-marah dia. Tadi setuju terus saya gimana tuh? Jadi apa yang setuju? Enggak jelasin, enggak semuanya dengar lengkap soalnya. Apa yang setuju, apa yang tidak setuju? Yang setuju bahwa apa yang disampaikan Ciko itu betul. Apa yang mana yang betul? Banyak Kan nggak semua dengar. hari ini mendadak merasa paling hebat, mencari muka di mata presiden, kemudian coba ingin menjerumuskan presiden, itu fakta. Dan saya katakan itu benar. Karena saya melihat dan merasakan langsung, karena saya bagian dari lingkaran itu. Persis apa yang Bung Silver rasakan juga, bahwa presiden tidak punya kepentingan terhadap proses pilkada. Karena dia bukan partai penguasa hari ini. Tapi orang-orang sekelilingnya yang mungkin saja berbuat demikian sehingga apa yang kita lihat hari ini menyimpulkan bahwa ini jangan-jangan kekuasaan. Kekuasaan itu belum tentu Pak Jokowi yang mengatakan itu. Tapi orang-orang sekelilingnya ingin menjilat. Benar, ingin menjilat. Udah pasti. Kalau itu dari pertama ketika saya mendukung Jokowi, saya selalu mengingatkan Pak Jokowi, ingat sekeliling Bapak itu banyak serigala politik berbulu domba. Bung Aiman ngerasain hal itu. Bahkan Bung Aiman
sering wawancara saya soal sekeliling bandit-bandit lingkaran Jokowi. Bandit-bandit. Ingat, pernyataan saya tidak pernah lemah lembut terhadap kekuasaan. Bandit-bandit di sekeliling Jokowi. Yang maling bansos, yang mencuri soal PCR, kemudian banyak lagi yang membajak pangan, harga pangan tinggi, mafia pupuk, dan banyak sekali. Dan itu ada di lingkaran Jokowi. Dan alhamdulillah Jokowi melakukan tindakan hukum, hari ini banyak mereka ditangkap. Dan itu fakta juga Bung Aiman. Artinya sekali lagi saya sampaikan, terkait pilkada Pak Jokowi tidak punya kepentingan. Dan sudah terkonfirmasi tadi apa yang disampaikan Bung Ciko, dan juga terkonfirmasi disampaikan oleh kawan-kawan dari PKS, bahwa itu bukan keinginan PKS, bahwa itu juga bukan keinginan Pak Jokowi, dan itu juga bukan keinginan oleh PDIP. Secara ideologi tidak ketemu. Gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan pandangan, ya biarkan. Itulah prinsip dari demokrasi yang hari ini harus kita nikmati bersama. Kemudian ada perbedaan, biarkan. Kita harus dewasa dalam perbedaan. Nggak bisa kita harus samaratakan. Kita punya sejarah kelam terhadap Orde Baru. Dan kita tidak mau mengulangi sejarah itu lagi. Kita berharap gerakan mahasiswa tetap timbul, dan alhamdulillah kemarin gerakan mahasiswa luar biasa. Kita harus mengapresiasi gerakan mahasiswa. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Oke. Terima kasih. Silakan. Bung Gis, silakan. Saya pendek aja ya. Ada sebuah syair dari Nizar Kabani, bunyinya begini. Ada beberapa nama yang kami ingat, tapi kami tak tersenyum lagi ketika nama-nama itu disebutkan. Dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan menjelaskan sedikit kepada pemirsa maksudnya nama apa itu? Kenapa? Maksudnya nama apa? Nah, nama orang yang kita tahu, dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu bila Siapa kan disebutkan. banyak nama. Ya, itu cukuplah buat saya. Tapi Oke, baik. paling tidak saya menyetir itu. Dan hari ini gelapnya demokrasi di Indonesia menjadi bukan lagi gelap ya. Ini harus ada perlawanan yang sangat luar biasa. Karena mungkin ya MK ke depan harus nanti Rocky yang ceritakan tentang itu. Selain 3 nama pilihan itu harus ada kotak kosong pilihan masyarakat agar yang memilih tidak semua juga ada salurannya. Karena kalau tidak ada saluran itu seperti ini terjadi. Ini untuk Cagup DKI ya, kan ada 3 pasangan. Iya. Harusnya ada 4, satu lagi kotak kosong gitu. Iya, kotak kosong yang tidak untuk semua gitu loh. Agar aspirasi warga yang dibegal itu bisa disalurkan di sana. Oke. Saya kira ke depan MK perlu melakukan itu. Tapi judicial review-nya saya nggak paham. Oke, baik. Bung Silver, silakan. Ya, terima kasih. Satu hal yang saya ingin kemukakan di sini bahwa pembegalan atau sabotase yang dilakukan pemerintah kepada calon-calon yang ada mulai dari capres kemarin, sekarang pilkada, ya kan, ini tidak ada buktinya sama sekali. Intervensi ini atau tindak pidana bahkan abuse of power itu nggak ada. Jadi kembali lagi kita sebagai anak-anak bangsa, marilah kita memberikan edukasi yang baik untuk rakyat kita. Jangan kita opinikan isu-isu kebohongan, menjelekkan, merendahkan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan juga nilai budaya bangsa kita. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi etika, adab, dan moral itu yang lebih utama. Dan kedepannya, mari kita song-song pilkada ini dengan gagasan, dengan program, dengan visi misi agar benar-benar rakyat kita mendapat pemimpin yang baik, yang punya hati buat rakyat dan ingin memajukan bangsa dan negara kita. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Muhammad Bari, silakan. Ya, kalau kami ya, ini kan kita memang tantangan demokrasi ini luar biasa. Makanya di PKS pun kita pernah membahas ya bagaimana sebetulnya secara strategis ini akarnya lah permasalahan yang penting juga kita dijawab oleh para pimpinan kita nanti.
selama 5 tahun ini kita muter terus nih. Jadi kenapa artinya demokrasi kita dianggap involutif? Pertama karena hampir setiap proses pemilu kita hanya muter-muter di aspek demokrasi prosedural, berdebat tentang perubahan-perubahan mekanisme dalam pemilu, pilkada, sampai mau pemilu, mau pilpres saja muncul keputusan MK, mau pilkada muncul keputusan MK. Lalu setiap proses 5 tahun diubah lagi rancangan undang-undang, dibahas lagi gimana thresholdnya dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau secara strategis baik pimpinan-pimpinan kita di Indonesia ini penting juga untuk meninjau bagaimana demokrasi kita baiknya juga jangan terjebak dengan perputaran involutif demokrasi prosedural, tapi masuk ke aspek substantif. Tawaran PKS di mana? Ya itu tadi masuk ke aspek substantif gitu, Bisa karena dijelaskan? nanti kita bisa lebih fokus tentang apa yang ingin kita perjuangkan bagi masyarakat. Jadi tidak terjebak dengan demokrasi prosedural, perubahan sistem dan lain-lain yang akhirnya juga muncul opini, perspektif, dugaan dan bisa jadi benar gitu tentang hal-hal yang tadi disebutkan. Ada sandra, ada kasus kecurigaan dan sebagainya. Makanya seharusnya itu diselesaikan dulu nih kalau kita mau berpikir sebagai seorang negarawan gitu. Dan ini menurut saya perlu juga didorong ke depan. Nah yang kedua tentu aspek politik praktis, ya tentu praktek yang banyak aspek-aspek yang di dalamnya itu ada negosiasi, mencari strategi-strategi yang ada. Dan kita di PKS yang tentu, ini lepas dari soal Anies nih ya. Ini kan kita berdebat panjang karena seolah nih Indonesia pembahasannya hanya Anies saja nih. Padahal di luar itu banyak sekali. Dan bahkan banyak juga yang memposisikan seolah ketika kita berbeda tentang konteks A, konteks B, lalu kita seolah melawan kehendak rakyat misalnya. Jangan juga diposisikan seperti itu. Kita ini kan berpolitik secara baik, juga secara punya orientasi kebaikan. Semua calon ini semua berpikir untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tinggal nanti publik mengawasi hal-hal yang mungkin selama ini kurang baik. 10 tahun kemarin mungkin banyak dievaluasi. Proses-proses pembuatan rancangan undang-undang yang tidak partisipatif, kurang bisa melibatkan publik, dan akhirnya ditentang pun juga kurang didengarkan. Ini perlu jadi tinjauan kita. Ini perlu jadi cerminan buat kita semua bahwa semua proses dalam demokrasi kita jangan sampai berjalan di tempat, demokrasi kita jangan sampai involutif, tapi fokuskan pada substansi untuk kerja-kerja yang baik pada masyarakat. Oke, baik. Bung Rocky terakhir silakan. Oke, terima kasih. Dari akal dulu ya. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik, tetapi cara berpikir politis itu soalnya tuh. Kalau soal politik kita tahu bahwa dari awal saya menginginkan 0% threshold itu. 0%. Pada Anies saya pernah bilang tuh, ngapain lu minta gue dukung lu? Lu dukung dulu 0% itu. Ini terjadi karena berebut 20%. Debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20%. Maka terjadi persekongkolan kebusukan bahkan itu. Saya pernah kritik, apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP? Jelas ijtihadnya berbeda tuh. Kalau di pilkada ada nih sekarang nih, ada beberapa juga. Iya. Sebelum-sebelumnya ada juga. Betul, deskripsinya ada tapi normativitinya mestinya nggak ada itu. Kan kacau itu. Ya, sekarang itu soal normativity itu. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Nggak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya. Bukan jabatannya.
Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk tuh. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ lu gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solo. Saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya nggak mau jadi kritikus itu kan? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Satu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Gak dapat lagi tea house untuk nginep tuh. Bayangin minus 20, angin 90. Kalau buka handskun itu, apa namanya kaos tangan itu ceret kayak jarum masuknya di situ. Luka itu oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya. Itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan. Yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini. Dengan pengetahuan. Rocky Gerung gak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris. Bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik. Padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Gue bilang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value. Kejujuran dalam berpolitik. Gitu kan. Saya nggak punya hal. Nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu
Supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di YLBH Buyung Nasution, saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi. Dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana. Nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun, bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible, kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Nah balik pada tema hari ini, kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0, itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen itu. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu saya terus-menerus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja. Pakai prinsip pertama bukan elektabilitas. Tapi etikabilitas itu. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Dan pilkada menuju waktu pencoblosan Rabu 27 November 2024. Dugaan politik sandra menjadi bagian dari perjalanan pilkada, di mana kekuasaan disebut-sebut berada di baliknya. Esok janji-janji politik terdengar nyaring. Reklame, baliho, calon kepala daerah mengisi ruang warga. Kotak kosong pun tersebar di puluhan daerah. Pilkada serentak adalah sebuah perjalanan baru di mana prosesnya akan tercatat dan janjinya akan dilihat menjadi bagian sejarah bangsa bagi anak dan cucu kelak. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.